Halo semua, balik lagi di part yang ke-6. Di part berikut sebelumnya atau dari ini ya dari part 1, 2 sampai dengan part kelima, kita sudah coba bahas tentang bagaimana merancang aplikasi full stack ini dengan menggunakan Filament dan juga menggunakan Laravel 12. Di part yang kelima kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat CRUD dengan Filament di Laravel 12 yang pada prosesnya itu sudah sampai kepada tahap membuat CRUD untuk yang table slider. Nah, boleh dicek lagi ya di dalam yang video yang kelima, bagaimana memulai membuat CRUD dengan Filament. Nah, di lanjutan di part yang ke-6 ini, kita akan coba membuat proses CRUD atau memfinishkan ya, atau menyelesaikan untuk proses CRUD pada setiap tabel. Nah, sama seperti sebelumnya, di pembahasannya kita nanti akan belajar bagaimana membuat resource untuk setiap model yang telah kita buatkan, kemudian juga mengubah icon, menggrouping menu, dan juga membuat redirect URL. Oke, langsung saja kita balik ke dalam project kita. Kita buka project yang telah selesai sebelumnya. Kita coba jalankan dulu servernya. Yes. Apakah ada kendala sebentar? Admin. Host ada yang error ya. Connection MySQL. Oke ya, MySQL-nya belum terconnect. Oh iya, sorry. Kita start dulu. Ini belum connect ke MySQL-nya. Ada kendala ketika. Oh, sorry ya. Ada kendala ketika menjalankan MySQL. Shutdown. Saya coba restart dulu. Oke, sudah. Jadi kalau punya kendala seperti tadi ya, artinya itu MySQL-nya itu belum terconnect. Jadi saya coba ya tekan aja, saya restart beberapa kali. Jadi ini udah running ya, udah running kembali. Sekarang coba kita reload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Sekarang saya masuk ke dalam dashboard Laravel Filament-nya. Oke, sudah balik lagi ya. Nah, di ini yang udah kita buat di video sebelumnya. Udah ada menu untuk yang CRUD kategori. Kemudian sudah untuk yang produk. Kemudian untuk yang slider. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topik yang untuk CRUD berikutnya. Untuk CRUD berikutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan manajemen data untuk tabel. Oke, saya reload dulu. Oh ya, ini sepertinya karena Apache-nya belum saya start. Running, oke. Oke, saya reload. Sebentar. Oke, kita akan buatkan sekarang adalah untuk yang tabel ini ya, keranjang ya, atau cut yang ini. Nah, tetapi perbedaannya di sini, di tabel keranjang di sini adalah kita tidak membuat apa namanya menu untuk input atau create. Nah, kenapa? Karena data yang akan ditampilkan nanti di dalam tabel ini adalah berdasarkan data yang dimasukkan oleh di aplikasi
mobile. Artinya kan datanya kan bukan diinput oleh admin, tetapi datanya itu adalah berdasarkan order dari aplikasi pada perangkat mobile. Oke, jadi kita hanya membuat untuk yang manajemen ini saja, apa artinya untuk melihat siapa-siapa yang telah order yang dari aplikasi mobilenya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung mulai saja. Caranya seperti yang pada video sebelumnya, kita buatkan resource-nya dulu. Resource namanya adalah sesuai dengan nama model. Nih, cut. Yang ini ya. Kita tuliskan cut. Oke, resource-nya berhasil dibuat. Sekarang kita membuat resource-nya sudah berhasil. Sekarang kita ubah untuk yang ini ya, untuk yang ikonnya. Kita reload. Cut-nya sudah ada. Kita ganti yang icon ini menjadi icon. Kita buka cut resource yang telah kita buatkan tadi. Bisa kecilkan ke bawah. Kita ganti dia menjadi shopping cart. Oke, kita Ctrl S dan dia sudah berubah menjadi ini ya, keranjang beli kayak gini. Oke, kemudian berikutnya untuk kita ngatur ke cropping menu kembali ya, karena kita di sini untuk yang menu cut ini kita memisahkan dengan master data. Jadi ini master data, di sini menu yang pertama ada 3 menu. Jadi untuk cut ini, untuk keranjang beli ini kita membuatkan dalam menu terpisah sendiri di bawahnya ya. Jadi caranya kita kalau mau copy paste boleh paste di sini saja. Kita ini kan kita copy, Ctrl C, kita bawa ke sini, kemudian di bawah icon kita bawa menu di sini adalah oke, kemudian kita ganti nama menunya adalah misalkan kita beri nama order, data order. Kemudian di sini menunya kita buat yang keempat. Kenapa ke data yang keempat? Karena ini kan dari 1, 2, 3. Jadi menunya keempat. Oke, kita sekarang Ctrl S. Kita lihat di sini reload. Oke, dia sudah berada di menu yang ini ya, berbeda dengan di sini ya. Oke, itu caranya ya membuat yang sub menu yang bentuknya seperti ini. Oke, sekarang berikutnya adalah ini kalau kita klik menu cut ini, dia sudah ada yang untuk manajemen datanya. Tetapi kita tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak membuat data baru atau tidak menginput data dalam tabel ini. Tetapi datanya langsung datang dari order yang dilakukan di tabel di aplikasi mobile. Sekarang kita nonaktifkan yang ini. Nonaktifkan yang ini, istilahnya kita tidak ada penambahan data, menghilangkan ini, new cut ini. Caranya kita buka di cut resource yang tadi, ini yang oke, cut resource yang ini. Kemudian kita tambahkan kode ini. Buatkan sebuah metode untuk disable atau input ya, input data. Nama metodenya adalah public static function can create. Oke, kemudian kita berikan di sini return false. Oke, kemudian kita ubah di bagian kode ini, di yang array ini ya, yang array ini. Yang array ini kita ubah ini saja, yang create sama edit ini kita jadikan dia sebagai komentar saja, misalkan kayak gini. Udah, kita hapus dia menjadi tidak ada untuk yang ini ya, tidak ada create, tidak ada yang untuk melakukan editnya. Nah, sekarang coba kita save, coba kita reload. Nah, maka di sini untuk menu yang menambahkan datanya tidak ada di sini ya. Jadi datanya langsung nanti dari mana munculnya? Datanya muncul nanti akan langsung muncul ketika ada order dari aplikasi mobile. Jadi di sini. Nah, sekarang
Setelah misalkan kita buatkan yang ini, kemudian kita akan membuatkan yang untuk menampilkan data order di sini, yang data order. Jadi di sini nanti kita akan membuatkan apabila ada order data dari aplikasi mobile, dia langsung akan muncul di sini. Caranya seperti kemarinnya kita bahas, kita menujunya di function table yang ini. Nah, di dalam function table kita tuliskan di sini, tampilkan data order. Ya, seperti kemarin, tables, kolom, kemudian di sini kita berikan text column, kemudian panggil nama ininya next. Kita panggil yang pertama adalah karena dia ada relational table, yang pertama kan kita munculkan adalah data produk yang di ordernya. Jadi karena data produk ini diambil dari tabel produk, karena dia ada relasi tabel, berarti kita ketikkan kayak gini, products.title. Jadi ini adalah dari relasi dari tabel produk. Oke. Kemudian ini kita tambahkan parameter searchable, dia bisa dicari. Kemudian yang berikutnya adalah ini, saya copy paste saja. Saya copy paste yang bentuknya seperti ini. Kemudian data kedua yang dimunculkan adalah nama customer-nya. Customer namanya. Ini juga dari ini ya, dari apa namanya, dari tabel customer searchable. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini sesuai dengan data di sini sebenarnya. Sesuai data di sini, customer, product, quantity ya. Berapa jumlah ordernya. Kita copy paste lagi. Kemudian ini kita ganti menjadi quantity atau ini ya. Sesuai dengan ini ya. Q ya. Q. Oke, quantity. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang total. Nah, untuk total ini kita tambahkan dari bentar sebentar. Dari tabel ini berarti dari total. Oke. Kita coba sekarang tambahkan tabel ini, kita berikan total. Nah, total ini dapatnya dari mana? Kita mendapatkannya dari ini, dari total ini. Kita akan menambahkan total penjualannya itu nanti dari berdasarkan jumlah ini ya, jumlah harga barangnya. Misalkan kan harga barang kan dia belinya produknya, ordernya ada barang 1, barang 2. Setiap barang itu kan punya harga. Jadi misalkan harga barang A 5.000, harga barang B 10.000. Jadi total ini didapatkan dari mana? Dari penjumlahan kedua harga tersebut. Jadi gitu. Caranya mendapatkan total kayak mana? Kita menambahkan ini karena dia format rupiah, kita menambahkannya kayak gini. Money. Ini format rupiah ya. Kita buat dia sebagai format rupiah. Ini seperti yang kemarin di video sebelumnya. Oke. ID. Kemudian kita tambahkan kode ini, get stat using. Oke. Variable. Oke, di sini kita tambahkan ini yang untuk apa namanya, untuk yang total ini ya, artinya get stat using ini kita menggunakan fungsi ini buat apa? Itu untuk menjumlahkan, artinya antara yang dari jumlah quantity dengan yang dikalikan dengan price produknya, dari harga produk. Jadi itulah nanti akan ketemu harga totalnya berapa. Jadi sekali lagi, harga total ini akan muncul berdasarkan daripada jumlah produk yang dibeli dikali harga dari produk tersebut. Jadi cara buatnya kayak gini. Cara buatnya
Ini fn, kita panggil, buatkan lagi. Yang pertama adalah kita buat sebuah atribut record, kemudian di sini kita panggil yang untuk jumlah kuantitinya, kemudian dikalikan dengan ini variabel record, kemudian produk dari ini harga, price. Oke. Ini dah. Oke. Nah, sekarang ini artinya sekali lagi bahwa ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah untuk kita menambahkan ini quantity. Ini masih error, sebentar saya lihat dulu. Oh, ini sorry, bukan sama dengan ya. Baik, ini tanda slash seperti itu. Oke, coba sebentar saya cek dulu, ada error. Record. Oh, ini salah. Bentar. Saya tambahkan ini dulu. Oke, ini ada ini lagi ya. Ini variabel record lagi. Oke. Variabel record, kemudian nah quantity. Oke, udah hilang errornya. Jadi sekali lagi, ini artinya fungsi ini buat apa? Ini untuk artinya fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan, menampilkan jumlah total. Jadi total ini didapatkan dari mana? Dari harga barang, harga setiap barang dikali dengan jumlah pembeliannya berapa. Jadi nanti akan muncul totalnya berapa. Jadi gitu ya konsep dalam penjualan biasa ya. Nah, sekarang terakhir yang kita lakukan apa? Ini kalau kita reload, ini belum hasilnya juga tetap sama. Artinya tidak ada data apapun karena datanya kan sekali lagi diambil dari yang berdasarkan order dari aplikasi di bagian mobile. Nah, tetapi ini ada satu hal yang kita ingin lakukan adalah kita mendisable data edit. Ini kan ada yang edit action. Edit action ini apa? Artinya nanti ketika ada data, misalkan kayak gini di produk, ini kan ada menu edit nih, edit. Jadi kita tidak mau nanti ketika misalkan di dalam data order ini, keranjang beli, admin bisa mengedit. Jadi kan yang mengedit itu kan bukan admin, tapi adalah di aplikasi mobile sesuai yang dipesan di order oleh si user yang mengordernya. Jadi kita edit itu kita disablekan. Caranya ya tinggal di nonaktifkan aja yang ini. Nah, ketika itu dinonaktifkan, berarti nanti ketika ada data di sini, data yang masuk, fungsi apa menu edit yang seperti ini tidak akan muncul. Itu maksudnya. Oke, itu ya. Jadi untuk yang istilahnya yang tabel edit itu apa namanya untuk tabel keranjang beli itu udah selesai. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ada penambahan data baru di sini, tidak ada create, tidak ada update, tetapi dia langsung datanya muncul di sini berdasarkan order dari aplikasi di mobile. Oke, nanti kita coba lihat hasilnya bagaimana. Oke, itu cukup ya untuk yang keranjang beli. Sekarang berikutnya kita akan tambahkan CRUD untuk yang transaksi ya. Untuk yang transaksi, yang ini. Yang data transaksi. Ya, ini lumayan banyak ya. Ini customer dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini juga sama. Transaksi ini kita hanya sama seperti yang keranjang beli saja. Untuk create dan edit kita disable atau kita tidak aktifkan, tetapi dia hanya melihat data transaksi berdasarkan yang diorder dari aplikasi di perangkat mobile. Jadi di sini hanya ada resource-nya yaitu index dan detail ordernya. Oke, sekarang kita buatkan. Kita buatkan, prosesnya sama. Kita berikan buat resource, kita beri nama dengan nama transaction. Ini ya, transaction. Ini seperti ini sama. Kita enter. Oke, sudah dibuatkan. Sekarang kita cek di transaction resource. Ini dia. Transaction resource. Sama seperti tadi, di sini kita cukup mengcopy paste saja. Transaksi ini kita ganti dengan ini ya, dengan icon, yaitu ini dia ikonnya.
clipboard dokumen list. Oke, kemudian dia tambahkan ke dalam menu yang sama dengan keranjang beli. Jadi ini kita copy paste saja. Yang ini, oke, copy, Ctrl C, kita bawa ke transaction resource, kita kopikan di sini, kemudian kita ganti 4-nya menjadi 5. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita lihat di sini sudah ada data menu baru yang namanya transaksi. Yang ini ya. Jadi dia dalam menu data order. Sekarang kita klik ini. Sama seperti tadi, ini kita matikan disable create data. Ini kita matikan. Caranya sama seperti tadi. Kita copy paste saja ya. Buka yang cut resource. Kemudian kita buatkan satu function baru atau method baru. Kemudian kita bawa, ini saya udah copy, bawa ke transaction resource. Kita inikan. Oke, ini saya udah inikan. Kemudian tinggal dimatikan ini saja. Komentar ini dijadikan sebagai komentar. Yang kode ini. Create dan edit. Kita Ctrl S. Sehingga fungsinya sama. New transaction itu tidak ada lagi. Oke, sekarang kita balik lagi menampilkan data transaksi. Jadi untuk menampilkan data transaksi ini sama seperti yang seperti tadi, kita masih belum bisa menampilkan data karena datanya kan belum ada ya. Jadi kita hanya cukup membuat kode untuk ketika ada data transaksi masuk, dia langsung akan muncul. Proses munculnya seperti apa? Proses munculnya nanti adalah akan ada keterangan yang misalkan kondisi ada status nanti. Statusnya misalkan dia kan waktu kita buka ini ya, lihat di dalam ini struktur tabel, ini kan ada status nih. Ada status dia adalah pending success expire filed. Jadi ini status ini kita akan buat dengan warna berbeda. Artinya kalau misalkan dia pending, berarti dia munculnya dalam warna misalkan adalah warna kuning. Kemudian kalau misalkan dia gagal atau tidak jadi order, berarti menjadi dalam bentuk warna merah. Nah, kodenya seperti apa? Kita akan buatkan untuk yang menampilkan data tersebut. Caranya adalah kodenya seperti ini. Kita balik lagi ke function table. Di sini tampilkan data. Data transaksi. Sama seperti tadi, tables, kolom. Kemudian di sini adalah text column. Next. Yang pertama data kita yang munculkan adalah ini ya. Untuk yang ini ya, invoice yang ini. Oke, kita tambahkan invoice kita jadikan dia sebagai searchable supaya dia muncul sebagai pencarian juga. Jadi ketika dicari berdasarkan nomor invoice. Berikutnya ini copy paste saja. Saya copy. Kemudian next, kedua adalah nama customer ya, nama customer yang ini, nama customer yang ini ya, customer ID. Jadi karena dia berelasi tabel dengan tabel customer yang ini, berarti kita buatkan dia adalah dengan customer.name sama seperti tadi. Ini juga kita jadikan dia sebagai pencarian. Jadi ketika data dicari bisa dicari berdasarkan nomor invoice dan juga berdasarkan nama customernya. Kemudian kolom ketiga adalah di sini adalah total ya. Jadi totalnya itu juga sama seperti tadi. Total di sini kan langsung muncul ini ya. Kalau total ini kan langsung ada dari variabel di sini. Jadi kita langsung buatkan ini saja. Kita buatkan total. Kita buat dengan format rupiah. Money. IDR. Lokal. ID. ID itu apa maksudnya? ID itu Indonesia maksudnya. Oke. Kemudian kolom berikutnya adalah
status ya. Kita buatkan untuk yang status ini, status order dia, transaksi dia. Apakah ini ada pending, sukses? Ini kan ada 4 statusnya. Ini antara ini. Kalau secara defaultnya setiap ada transaksi kan statusnya pending ya. Jadi nanti bisa berubah-ubah. Sekarang kita buatkan untuk yang status tersebut. Caranya next ini status, kemudian kita tambahkan ini batch, kemudian kita tambahkan parameternya adalah misalkan untuk yang warna ya, kita beri warna untuk setiap status tersebut. Caranya seperti ini, fn string variable state string match state. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan data array-nya. Oke. Ini ini kita tambahkan. Yang pertama adalah untuk status pending. Untuk status pending kita beri warna dia adalah warning. Oke, kemudian untuk status sukses kita beri warna adalah sukses. Oke, kemudian yang berikutnya untuk status expire kita beri warna gray. Yang terakhir untuk status violet kita beri warna merah. Danger. Oke, sudah. Nah, ini dia untuk yang artinya nanti ketika sesuai statusnya ya. Kalau statusnya berarti pending, dia ada dapat warna warning ini warna kuning kalau nggak salah. Kalau violet berarti warna merah. Ini untuk yang kolom status. Kemudian ada satu kolom lagi. Ini dia, satu kolom lagi untuk menampilkan kapan transaksi itu tercatat di sistem. Kita mengambilnya dari sini. Create, kapan transaksi itu dibuat berdasarkan tanggal ya. Jadi kita tuliskan di sini created date. Oke, sekarang ini udah jadi. Sekarang untuk sama seperti tadi ya, kita tetap mematikan yang untuk tabel editnya ini. Jadi dia tidak bisa ngedit data. Yang bisa ngedit data adalah di transaksi ya, transaksi di aplikasi mobile. Ini kita jadikan disable. Sekarang kita Ctrl S. Sekarang kita balik ke sini di aplikasinya. Jadi tidak ada data apa-apa sebenarnya, karena memang datanya dia tetap masih kosong. Nah, itu ya. Baik, berikutnya apa yang kita buat? Sekarang kita akan membuat seperti ini ya. Jadi kita akan coba buatkan untuk yang bisa menampilkan data dari detail dari membuat detail dari sebuah transaksi. Jadi konsepnya seperti ini. Nanti kan ada banyak yang akan mengorder daripada produk kita di aplikasi. Data tersebut yang diorder nanti kan muncul di dalam data transaksi. Kita mau melihat ini. Misalkan kita mau lihat misalnya ini transaksinya dari siapa, kemudian statusnya seperti apa. Jadi akan memunculkan apa yang diorder dan misalnya berapa produk yang diorder itu akan muncul ketika kita klik dari satu transaksi tersebut. Gampangnya kita bilang adalah membuat detail dari transaksi yang terjadi di dalam setiap transaksi tersebut. Jadi membuat detail transaksi, itu maksudnya. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi kita akan buatkan yang bentuknya nanti seperti ini jadinya. Jadi nanti kan ketika misalkan diklik salah satu jenis transaksi ya, diklik salah satu jenis transaksi akan memunculkan detail dari setiap transaksi tersebut. Jadi kurang lebih dia akan muncul datanya seperti ini. Ada nomor invoice-nya, ada statusnya, ada
di ordernya tanggal berapa, nama customernya siapa, emailnya, kemudian dari alamatnya, jasa kirim yang digunakan, layanan kirimnya apa, dan ongkos kirimnya apa, dan juga akan muncul produk-produk apa yang dipesan. Misalkan ini kan ada dua produk, kemudian nanti akan muncul juga berapa total daripada data order untuk transaksi tersebut. Nah, sekarang kita akan buatkan yang bentuknya adalah detail dari transaksi yang ada. Itu maksudnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita akan buatkan untuk yang model menampilkan jenis transaksi atau misalnya detail dari setiap transaksi tersebut. Caranya kita di sini perlu menjalankan perintah berikut ya. Ini kita akan membuatkan sebuah file baru yang ada di dalam filamen itu sendiri. Karena kita membuatkan satu page baru atau halaman baru. Caranya ini dia. Kita ketikkan kode berikut. Ini kodenya nanti bisa di copy paste aja di dalam ini ya, dalam deskripsi video. Ini kode yang digunakan. Saya ketik manual saja. PHP Artisan Max Filamen, buatkan page-nya, filamen page, kita beri nama adalah view transaction. Jadi ini kita perintah ini untuk membuat ini ya, membuat sebuah halaman baru, di dalam filamen. Jadi kan kalau tadi kan kita buat resource. Kalau ini adalah membuat sebuah halaman baru. Caranya seperti ini ya. Filamen pack view transaction, kemudian kita buatkan resource-nya. Oh, ini typo. Resource namanya adalah, kita buat nama resource-nya transaction resource. Kemudian kita berikan di sini type-nya sama dengan view record. Nah, ini dia. Ini artinya kita di sini nanti akan membuatkan sebuah halaman baru. Ini apa namanya? Perintah untuk membuat halaman baru di filamen, ini dia kodenya. Kemudian langsung kita akan membuatkan juga resource dengan sebuah tipe resource-nya adalah view record. Langsung kita enter. Coba saya lihat ada typo. Sepertinya nggak ada. Transaction. Oh, ini R ini kita ganti menjadi huruf besar ya. Resource biar beda. Oke. Transaction resource type view record. Oke. Kita enter. Nah, sekarang waktu kita lihat di sini adalah dia sudah dibuatkan sebuah resource baru, dan di sini sudah ada dibuatkan sebuah, di dalam transaksi resource ada yang get pack ini sebuah halaman baru. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan halaman baru yang dibuat ini di dalam metode getSpec supaya nanti bisa kita buka halaman tersebut. Caranya tersebut artinya halaman yang kita buatkan ini bisa diakses ketika data transaksi itu diklik. Caranya bagaimana kita melakukan registrasi halaman baru yang kita buatkan ini? Caranya adalah kita buka di halaman di kode ini ya, di dalam filamen resource, kemudian transaction resource. Buka di halaman transaction resource yang ini. Kemudian di get page yang ini, di get spec yang ini, kita mendaftarkan halaman baru tadi. Halaman baru artinya dia kan ini kalau ini kan cuma baru indeks aja yang ada. Sekarang ini create, ini kita udah disabelkan. Kemudian kita daftarkan ini. Daftarkan halaman baru, yaitu halaman detail transaksi. Kita mendaftarkannya. Caranya seperti apa? Caranya sebenarnya kodenya sama, view. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan text. Ini ya, text. Kemudian namanya apa? Sesuai yang kita buatkan namanya tadi, view transaction PHP. Kita ketikkan di sini. View transaction ini root. Oke. Kemudian kita berikan di sini adalah dia ada parameternya yaitu record.
Oke, dah. Jadi kita ini mendaftarkan halaman yang setelah kita buatkan tadi. Kalau ini kan create edit ini kan udah dibuat otomatis ya kita membuat sebuah resource baru. Tetapi yang view ini kita belum mendaftarkannya. Jadi kita perlu daftarkan dulu atau membuat root supaya dia bisa diakses. Sekarang setelah selesai ini semuanya, barulah kita sekarang mengakses membuat tampilan yang untuk ini yang bentuknya seperti ini, yang halaman UI-nya bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuatnya seperti apa? Kita langsung menuju ke ini di dalam resource ada sebuah resource yang kita buat namanya transaction resource yang ini. Kemudian di sini ada yang namanya yaitu view transaction yang ini. Yang ini ya, view yang ini. Kita masuk, klik, oke. Disinilah kita akan membuatkan kode untuk yang menampilkan yang bentuknya seperti ini. Jadi sekarang ini agak sedikit panjang ya kodenya ya. Kita agak sedikit panjang, kita langsung akan mengetikkan untuk yang di bagian di sini. Oke, kita ketikkan kodenya. Oke, saya ketik satu-satu saja. Tampilan untuk data detail transaksi. Pertama adalah kita ketikkan public function. Kita beri nama infolist. Oke. Kemudian di sini kita berikan return. Oh, sorry. Variable infolist. Oke, kita panggil skema. Oke, ini untuk tampilannya. Kemudian di bawah ini biar tidak error. Kita ketikkan kode yang pertama adalah kita tambahkan komponen cut. Caranya seperti kemarin, cut filamen ini ya, filamen max. Kemudian oke, kita tambahkan urutannya di bawah. Yang pertama adalah untuk yang data ini. Invoice yang ini, invoice ini. Jadi invoice dia satu baris. Invoice status create dia jadi satu dalam satu bagian komponen sendiri dalam satu cut. Oke, kita tuliskan di sini caranya text entry max. Kita panggil namanya invoice. Invoice ini sesuai data di sini ya. Sesuai data invoice di sini. Ini dia, sesuai data di sini. Kita tuliskan invoice. Kita berikan label invoice atau kita ketikkan nomor invoice biar beda. Kemudian berikutnya adalah untuk yang tampilan ini, status. Jadi status ini kan ada pending, ada gagal, dan lain sebagainya. Kita buatkan seperti ini. Text entry max status. Oke, karena dia ada beberapa data statusnya, jadi kita buatkan base. Kemudian di bawahnya kita beri warna color. Ini sama seperti tadi ya. Kalau mau di copy yang tadi juga boleh. Fn string state oke string match
Match ini ya, variable state. Oke, kita berikan data array seperti tadi. Ini pending berarti dia warna warning. Kalau data yang kedua sukses, sukses. Oke. Ini 2 buah S ya. Oke. Berarti tadi yang tadi perlu diedit kayaknya. Oke, kemudian expire. Kita beri nama warna gray. Dan violet. Kita beri warna merah, dangerous. Oke. Nah, sekarang udah. Untuk yang status sudah selesai ya. Udah selesai, artinya kita nanti di sini akan muncul statusnya yang bentuknya seperti ini. Apakah pending, sukses, atau gagal seperti itu. Nah, sekarang kolom berikutnya untuk yang bagian ini. Create ini. Jadi simple aja sih sebenarnya. Text entry max create add seperti itu. Create add, kemudian kita beri label order tanggal berapa gitu. Oke, dah. Oke, sudah. Sekarang ini cut ini kita buatkan jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya kalau kita lihat ini kan ada 3 ya. 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada 1, 2, 3 jumlah kolomnya. Jadi kita buatkan kayak gini. Kita buatkan di sini di dalam setelah ini ya, tutup ini. Kita buatkan dia dalam bentuk kolom jumlahnya 3. Oke, selesai. Jadi untuk yang kolom yang pertama ini ya, untuk untuk baris yang pertama ada 3 kolom, selesai. Sekarang kita buatkan untuk yang baris kedua. Nah, ini customer, email, address. Jadi ini tinggal ngulang aja sebenarnya. Tinggal kita ulang dengan cara seperti ini. Kita enter baris info kedua. Kalau ini kan cut untuk yang baris pertama ya. Ini baris yang kedua. Kita ulang lagi, cut juga. Make. Oke. Kemudian kita buatkan lagi array-nya. Kemudian kita tuliskan di sini text entry make. Yang pertama di sini adalah untuk nama customer-nya. Kita tuliskan di sini. Customer name label nama pemesan. Oke. Kemudian di bawahnya ini ya kita sesuaikan saja, yaitu email address. Oke, ini kita copy paste saja. Biar cepat. Ctrl C. Kita ganti ini menjadi customer email. Ini kita tuliskan email pemesan. Kemudian yang terakhir adalah baris ini address, alamat ya. Jadi kita tuliskan di sini adalah address. Address ini dapat dari sini ya, dari ini ya, dari data yang ada di customer ya. Dari customer kalau kita lihat di sini kan ada yang sebentar, ada di transaction, ada untuk data alamat ya. Oke, kita tuliskan di sini address, labelnya adalah alamat pemesan. Dah. Address ini double S. Oke. Nanti kalau kita nggak muncul, coba kita lihat ya kenapa errornya. Oke.
Sekarang ini sama kolom 3. Oke, udah selesai. Nah, sekarang untuk yang baris berikutnya. Baris berikutnya ini yang ini jasa kirim, layanan kirim, ongkos kirim. Ini ya, yang untuk baris ketiga ini. Sama juga sih. Kita tinggal kalau mau di copy paste boleh, Ctrl C saja ya. Ctrl C, kita kopikan ke bawah, kita buatkan untuk info ketiga. Jasa antar. Kita buat kayak gitu aja. Nah, kita ubah ini saja. Kita ubah di sini menjadi ambilnya dari tabel shipping ya. Shipping namanya shipping clear. Ini dari tabel shipping ini. Dari tabel shipping kalau kita lihat ini kan ada nih shipper calling, shipper service, cost dan lain sebagainya. Jadi kita ganti dengan kodenya itu kita berikan namanya adalah jasa kirim. Kemudian di bawah ini juga sama, kita copy, Ctrl C. Kedua adalah shipping service. Kita berikan di sini layanan kirim. Kemudian yang terakhir shipping cost. Ini ya, kita ganti menjadi cost, jumlah biaya, ongkos kirimnya berapa. Kita berikan di sini ongkos kirim. Nah, karena ongkos kirim ini dia berbentuk angka, jadi kita setting dia menjadi format rupiah ya. Format rupiah. Ini kan kalau kita lihat ongkos kirim kan format rupiah ya. Kita ubah dia menjadi di sini, ubah menjadi numerik. Oke, kita ubah menjadi rupiah, decimal place 0, money, IDR, lokal, ID. Lokal ID. Oke, itu format rupiah ya. Dah, sekarang udah selesai untuk itu. Untuk yang ini, yang bagian ini, jasa kirim, ongkos kirim udah selesai. Sekarang di bawahnya adalah detail produknya, detail produk. Jadi dia akan muncul nama gambar produk, nama produknya, jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa. Ya seperti itu. Nanti di bawah sebenarnya ada lagi di bawah artinya menjumlahkan totalnya. Jadi kurang lebih dia akan bentuk seperti itu. Sekarang kita inikan lagi di bawahnya untuk yang cut baris info data produk yang di order. Kita ini copy paste lagi aja. Cut. Caranya seperti ini ya. Oke, kita cut. Tapi ini kita buatkan dalam bentuk yang berbeda sedikit. Karena dia ada ini. Cut. Ini kan kalau kita lihat bentuknya kan ada ini ya. Ada satu cut, kemudian di bawahnya ada bagian dalam bentuk yang satu baris-baris seperti ini. Jadi kita buatnya dalam bentuk memanggil komponen grid. Grid ya. Kita panggil dalam bentuk grid. Kita tuliskan keterangan buat kontainer ada grid di sini. Caranya grid filament make. Oke. Kita berikan nama 1, baru kita tuliskan skema array. Oke, di bawahnya baru kita tuliskan yang untuk itu tadi, yang apa namanya, jumlahnya semuanya. Oke, kita sekarang tuliskan ini ya, buatkan untuk yang ini ya. Tapi sebelum cut ini, sorry, saya ada sedikit kesalahan tadi. Kayaknya ini yang grid ini
Dia beda ini ya. Coba saya buatkan di sini dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini. Ini sebenarnya bukan info data produk di order, bukan ini. Dia ada satu, ini sebenarnya untuk data terakhir ya. Ini saya edit dulu ya. Ini untuk yang baris untuk itu, untuk apa namanya? Baris untuk menampilkan total order, total transaksi lah bahasanya. Sedangkan di atas ini beda lagi. Oke, saya koreksi, cut, make, oke, oke sudah. Sekarang kita panggil untuk yang membuat ini ya, yang membuat bentuknya seperti ini, data detail ini. Kita tuliskan di sini. Kita mau manggil salah satu ini ya, repeat table entry filament komponen itu ya, make. Kemudian kita tuliskan di sini transaction detail atau detail transaksi. Oke, kita berikan label. Berikan misalkan detail item. Detail item maksudnya untuk ini. Untuk ini. Item detail yang ini. Dah. Kemudian ini baru kita berikan skema lagi. Dah, kemudian di sini baru kita panggil yang untuk yang pertama menampilkan ini. Menampilkan bagian gambarnya yang ini. Jadi caranya seperti ini. Emax entry max, kita ngambil dari relasi tabel, dari tabel produk maksudnya. Kemudian kita berikan labelnya untuk ini ya, untuk yang ini, produk image yang ini. Misalkan kita berikan foto produk. Untuk produk kita berikan dia bulat, sirkular. Kita set sedikit ukurannya adalah biar gak terlalu panjang. Width 100. Kemudian height juga 100. Oke, itu untuk yang ini ya, untuk yang ukuran ini, yang gambar. Kemudian di bawahnya adalah product name. Product name ini sama seperti tadi, kita tinggal text entry saja. Text entry make, kita beri nama adalah product dot title. Kita beri label nama produk. Nama produk. Oke. Kemudian yang baris ketiga adalah ini ya, quantity ya. Quantity. Kita text entry lagi. Make. Oke, kita berikan quantity. Kita beri label jumlah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini price, harga. Jadi harga ini sama seperti tadi ya, kita tinggal nanti jadikan sebagai rupiah saja. Kita copy paste saja. Text entry make, namanya adalah price. Kita beri label, namanya ini, labelnya adalah price ya, atau harga. Sekarang kita jadikan dia sebagai ini. Ini saya copy paste aja sebagai format rupiah. Oke, copy paste. Nah, sekarang ini
kita berikan kolom. Terakhir, kolom 4. Kenapa 4? Karena dia kan ada 4 kolom ini. Ini 1, 2, 3, 4. Dalam satu baris ada 4 kolom. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini sudah kolom. Oh, sekarang baru yang ini yang terakhir ini ya, yang untuk artinya menampilkan yang ini kasih ada error. Ini masih error nih. Error filament curve section. Oh, ini dia. Kita berikan koma di sini. Oke, errornya hilang. Dan sekarang baru kita tambahkan untuk yang detail ini ya, jumlah apa namanya, total transaksinya berapa. Caranya kayak gini. Text entry make total. Jumlah total belanjaannya berapa? Kita beri label. Namanya adalah total jumlah. Kemudian berikutnya adalah dia format numerik, decimal place 0. Ini format rupiah ya. Money IDR lokal ID. Oke, kita ngatur sedikit, ada parameter ukurannya berapa, size, text entry, size dia agak sedikit besar ya, fontnya besar. Oke, kita beri warna, color, primary. Oke, kemudian parameter terakhir align n. Oke, sudah. Nah, ini masih ada error ya yang di sini. Masih ada error yang misalnya ini kondisi errornya karena kita belum menutup ini saja sih. Kartu ini belum kita tutup dari sini. Nah, skema ini. Kita tutup ini aja, titik koma. Oke, errornya selesai. Nah, cukup. Nah, sekarang ini untuk yang menampilkan ini ya, menampilkan yang apa namanya, bentuk detail dari transaksi. Dari pertama di sini kita hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan dimunculkan di sini view transaksi dari pertama, misalnya nomor invoice-nya, nama customer-nya, jasa pengiriman, detail produk. Kemudian ada di bawah satu lagi yaitu misalnya menampilkan total produknya, total ordernya berapa. Jadi yang kita buatkan dalam bentuk ini. Ini dia. Oke, nah ini yang bentuknya kurang lebih kodenya agak sedikit panjang tadi saya bilang. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Tapi sudah saya berikan keterangan-keterangan. Jadi ini bagian pertama dari sini sampai ke sini. Nah, ini bagian pertamanya. Kemudian ini bagian kedua. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Ini. Kemudian ini baris yang keempat. Ini. Kemudian ini baris yang kelima untuk di bawahnya. Ini kalau kita klik, dia tutupnya di sini. Nah, sedangkan ini tutup yang ini. Yang untuk yang bagian atas yang komponen skemanya. Nah, itu tuh UI saja sebenarnya. Oke, kita Ctrl S. Nah, sekarang untuk membuat ini sebenarnya kita udah selesai nih untuk detail transaksi ini. Ini kalau kita buka di sini, sekali lagi, kenapa belum kita bisa demokan? Karena kan transaksinya belum ada. Nanti waktu kita udah buat selesai di aplikasi mobile, baru kita lihat nanti kita uji coba order, kemudian apakah datanya akan langsung masuk ke sini atau tidak. Ketika ada masuk, nanti kita klik detail transaksinya, baru dimunculkan form yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti kita balik lagi nanti ketika sudah selesai aplikasi mobile, apabila ada yang error, nanti kita lihat kenapa nggak muncul. Kita uji coba nanti ketika aplikasi mobilenya selesai. Baik, itu ya untuk yang transaksi ya. Jadi untuk transaksi kita udah selesai nih. Udah selesai. Tidak ada persoalan lagi untuk yang mengubah untuk yang ini ya, hasilnya
untuk resource, untuk CRUD, untuk transaksi udah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tabel yang berikutnya, yang sisa. Ada kurang lebih tiga apa istilahnya? Tiga model lagi, yaitu ada model rating, kemudian ada model untuk yang ini ya, yang apa namanya? Rating, kemudian customer juga belum kita buat. Kemudian berikutnya adalah untuk yang user juga belum kita buat. Tiga itu saja lagi. Nah, untuk tiga hal tersebut saya lanjutkan di video berikutnya saja ya, karena ini sudah lumayan panjang videonya. Jadi kita lanjutkan yang untuk tiga lagi, ada untuk tabel model rating, model user, dan model customer. Customer ini kita akan buatkan untuk yang resource model seperti yang pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi itu kita stop dulu di part yang ke-6 nih, kita lanjutkan di video part yang ke-7. Kita akan coba selesaikan untuk yang resource untuk yang tiga model yang belum selesai. Oke, jumpa lagi di video berikutnya.